Di video kali ini, gue akan ngomongin film The Batman, karya Matt Reeves yang baru aja rilis. Gue mengingatkan saja, kalau lu belum nonton dan nggak mau kena spoiler, matikan video ini, tonton lagi aja nanti setelah lu udah nonton film The Batman. Tapi kalau misalkan lu sudah nonton, atau belum nonton dan nggak keberatan dengan spoiler, bahkan lu tipikal yang pengen nonton konten-konten seperti ini untuk membantu lu mengambil keputusan, oke gue mau nonton, silakan. Dan sentimennya mungkin tidak sesuai dengan yang lo harapkan. Karena, kalau boleh sedikit ngasih gambaran apa yang akan terlihat dan terjadi di video ini, sebenarnya film The Batman ini bukan film Batman yang gua harapkan. Oke, juga gue mau ngasih tahu, nanti di akhir gue akan melakukan sesuatu yang gue berharap lu bisa terlibat di dalamnya juga. Jadi pastikan lu nonton sampai akhir, karena gue pengen lu menjawab sejumlah pertanyaan. Tapi oke, kita akan ngebahas dan kita akan mulai dari, gue mau jelasin bahwa gue seneng banget Batman. Gue suka sekali Batman. Seingat gue, setelah Spider-Man, yang duluan gua rasa dekat dengan gue itu adalah Batman. Spider-Man karena kayaknya hampir semua anak-anak tuh suka Spider-Man, karena Spider-Man itu bubbly, lucu, terus muda, youthful gitu kan. Dan yang ngikutin karya gue dari lama tahu bahwa dari zaman dulu tuh gue suka merasa ya, beranggapan seakan-akan tuh gue Batman dan Bruce Wayne, karena gue ngerasa selalu ada dua bagian dalam hidup gue. Ada satu sisi kerjanya, ada satu sisi karyanya. Makanya kalau yang ngikutin tweet gue dari tahun 2008-an, mungkin akan tahu bahwa gue setiap kali nge-tweet mau Bruce Wayne it's time to be Bruce Wayne, atau it's time to do some Bruce Wayne-ing, itu berarti gue lagi mau kerja. Jadi kayak gue mau entah nge-MC, entah jadi moderator, entah jadi presenter TV. Pokoknya kalau kerja tuh gue suka nge-tweet kayak gitu. Sebaliknya ketika gue nyebut it's time to be Batman, itu ketika gue lagi mau nge-rap, lagi mau stand up dan segala macamnya. Bahkan kalau lo perhatiin foto-fotonya aja, setiap kali gue ngelakuin sesuatu yang ada hubungan sama karya, gue sering pakai baju Batman. Waktu zaman tahun 2010 gue provokatif-proaktif, hari pertama kami bikin episode provokatif-proaktif, gue pakai baju Batman. Sering banget ketika gue mau nge-rap, gue datang ke venue pakai baju Batman. Sering banget, jadi gue memang seneng Batman. Dan gue nonton film Batman dari zamannya Michael Keaton, Tim Burton. Semuanya sampai dengan sekarang, nggak ketinggalan. Jadi ketika film The Batman mau muncul, tentu gue udah nanti-nantikan. Nah, gue lupa film The Batman ini muncul infonya itu tahun berapa? Apa tahun 2020 apa tahun 2019? Gue lupa. Tapi kan kemudian kan ketunda gara-gara pandemi. Dan gue udah waktu itu tadi gue pengen bikin kayak video reaction terhadap teasernya, video reaction terhadap trailernya, tapi nggak benar-benar kejadian. Pada akhirnya kemarin persis, ya benar, nggak 2 hari yang lalu, gue berkesempatan untuk nonton karena gue ada waktu luang yang senggang gitu, abis nyari sekolah untuk anak-anak, open mic masih agak nanti, kosong di tengah-tengah, udah keburu di luar, gue tinggal di Jersey, jauh, udah keburu di kota, seperti yang gue sering bilang, 1 jam, 1/4 jam, kadang 1,5 jam ke lokasi-lokasi tertentu, karena gue di Jersey, udah keburu di Manhattan, kedinginan, pengen masuk ruangan dalam waktu cukup lama, tapi kalau lu ngopi, paling setengah jam atau sejam. Saya ingat The Batman itu 3 jam, jadi saya nonton film The Batman, IMAX, di AMC. Nah, ketika gue nonton, gue tahu gue harus bikin konten ini. Karena sebenarnya filmnya bagus. Ada banyak aspek bagus banget bahkan. Tapi ini bukan film Batman yang gue harapkan. Karena waktu Batman lagi dibahas di media, ini jauh sebelum pada akhirnya rilis, mungkin tahun 2020, mungkin tahun 2019, gue lupa. Ada jurnalis kayaknya, atau kayaknya jurnalis yang sempat kayak ngelihat teasernya dan antara sempat ngelihat proses ngeditnya atau gimana, dia bilang bahwa pendekatan Batman yang sekarang ini lebih noir gitu, lebih dark. Yang mana gue
sadar bahwa hampir semua film Batman ya pasti gelap gitu. Itulah alamiahnya Batman. Tapi ada satu bagian yang gue suka banget dalam artikel yang gue baca tentang si film The Batman Matt Reeves ini. Dia bilang bahwa pendekatannya film ini lebih mirip pendekatan film detektif yang lagi ngejar pembunuh psikopat gitu. Denger itu gue seneng banget. Apalagi gue percaya sama Matt Reeves sebagai sutradara. Gue seneng banget film triloginya Planet of the Apes, kayak The Rise atau The Dawn dulu. The Rise of the Planet of the Apes, The Dawn of the Planet of the Apes, sama War of the Planet of the Apes. Itu tiga-tiganya keren. Jarang sekali ada film, sequelnya lebih keren, abis itu bagian triloginya lebih keren lagi. Jarang sekali. Makanya gue sangat mengagumi Matt Reeves dan gue berharap banyak sama film ini. Nah, ketika gue tonton, sayangnya that's not the case. Batman yang gue kenal itu Batman yang brilian otaknya. Dia itu kombinasi dari best of both worlds intinya. Dari sisi manusia dia terbaik gitu ya, terbaik secara fisik, terbaik secara intelektualitas, secara moral. Tapi juga di sisi lain dia juga kaya raya sekali, jadi best of both worlds gitu. Dan karena itu dia tuh sebenarnya kalau di komik terutama ya, itu tuh sebenarnya detektif gitu, dia tuh cerdas gitu. Sering sekali dia bisa tiba-tiba menemukan solusi terhadap sesuatu yang orang lain nggak pikirkan. Gue lagi ngomongin ini karena di kepala gue lagi Justice League. Di Justice League itu komiknya terutama ya, mereka lagi pada ribut, wah, Wonder Woman, Aquaman, Superman, tiba-tiba ketika lagi kondisi getir, lagi hampir kalah, nanti Batman muncul dengan sebuah solusi yang orang nggak nyangka-nyangka gitu, yang bahkan penjahatnya juga nggak nyangka. Kenapa? Karena Batman itu A, emang pinter, tapi B, dia selalu merasa, kadang disebut di komiknya, kadang enggak, selalu merasa tahu apa yang penjahatnya akan lakukan dan tahu apa yang penjahatnya nggak akan kepikiran. Karena gua rasa, dan juga seringkali diungkap di komik walaupun nggak semuanya, karena dia sebenarnya ngerasa sama penjahat itu sama. Jadi dia dan penjahat itu datang dari bahan dasar yang sama gitu kurang lebihnya. Makanya gue lupa, kayaknya di komik deh. Kayaknya di komik. Tapi mungkin gue nonton ini di film tapi gue lupa. Ada satu momen di mana Batman ngelakuin sesuatu dan dia bisa intinya menangkap penjahatnya atau mengalahkan penjahatnya. Terus dia ditanya, kok lu kepikiran kayak gitu? Terus Batman-nya bilang, because that's what I would do. Kayak, kalau tahu penjahatnya akan ngelakuin itu, terus dia bilang, karena kalau gue juga akan ngelakuin itu. Yang sebenarnya sesuatu yang menggambarkan bahwa Batman sama penjahat ini datang dari cara pikirnya sama, datang dari bahan dasar yang sama. Itu satu ya. Di sisi lain sering banget bagian paling menyenangkan dari baca komik Batman adalah justru bagian ketika dia lagi di Batcave dan berpikir apa yang mesti dilakukan, lagi menganalisa bahan dan segala macamnya. Batcave itu lebih kayak lab forensik sebenarnya daripada sesuatu yang penuh dengan gadget-gadget. Tapi tentu ini zaman sekarang, lab forensik mungkin jadi canggih gitu. Tapi selalu menyenangkan gitu. Biasanya komik Batman tuh ditutup dengan seperti halnya komik detektif atau film detektif. Detektifnya mengungkap deduction-nya gitu. Gue tahu lu begini karena waktu itu lu begini sudah jelasin panjang lebar, kayak Conan lah di akhir selalu dijelasin kayak ada monolognya. Nah, Batman tuh seperti itu. Nah, Batman selama ini nggak seperti itu. Batman selama ini tuh selalu memperlihatkan adegan yang mengganggu gue, yaitu where is he, where is the bomb, where did you put it gitu. Batman yang gue kenal tuh nggak gitu. Dia mikir, dia nggak interogasi, tuh nggak nakutin orang gitu. Yang sayangnya masih muncul di film The Batman ketika ada dialog antara Batman sama Riddler. Jadi gue pikir Batman akan benar-benar jadi detektif, ternyata enggak. Dan yang paling menarik adalah penjahatnya justru. Penjahatnya itu memungkinkan Batman untuk kemudian jadi detektif gitu. Seperti yang sering sekali terjadi di banyak film Batman, villainnya upstaging Batman-nya. Scene stealernya, show stealernya seringkali adalah villainnya.
Heath Ledger dengan Joker. Terus kalau Jack Nicholson sama Michael Keaton mungkin memper-memper ya, sama ya, tapi salah satunya Bane. Mungkin Bane karena kita udah 3 kali ngelihat si Batman. Jadi mungkin udah terbiasa ngeliat si Batman, dan ngeliat Bane tuh wow, gila banget nih karakter gitu. Dan termasuk juga di sini Paul Dano itu keren banget jadi Riddler, keren banget. Waktu gua nonton aja, gua kayak lagi nonton episode Mindhunter. Lu suka nonton Mindhunter nggak di Netflix? Itu kayaknya yang bikin David Fincher. Dan itu sakit jiwa banget. Kalau nggak salah mereka adalah ceritanya departemen dari FBI yang kerjanya nangkepin serial killer, tapi mereka ngambil dari sisi psikologisnya. Jadi mereka kerjanya wawancara psikopat gitu, sakit jiwa. Kayak nonton film Zodiac, itu juga David Fincher ya kalau nggak salah ya. Zodiac yang Jake Gyllenhaal sama Mark Ruffalo kalau nggak salah. Iya benar, ada. Kayak nonton itu. Belakangan gue abis nonton itu terus gue nonton YouTube nyari-nyari informasi. Ternyata memang referensinya emang film Zodiac. Nah, apalagi ada kode-kode gitu kan. Dan Zodiac juga kayak Riddler kan, banyak teka-teki dan segala macamnya. Jadi Paul Dano-nya itu mengerikan sekali. Tapi mengerikannya karena dia datang dari sesuatu yang mungkin terjadi gitu. Mungkin terjadi orang kayak Riddler di film The Batman, mungkin terjadi. Dan kemewahan hadirnya karakter Riddler itu tidak disimbangkan oleh Batman-nya. Karena bukan cuma Batman-nya harusnya lebih detektif karena ini ada penjahat. Kayak Zodiac juga penuh detektif-like plot lines gitu, plot twist gitu. Tapi karena gue ngerasa, nah ini sesuatu yang gue nggak tahu orang banyak meyakini ini juga atau enggak ya. Menurut gue, Batman itu juga punya gangguan mental. Batman itu punya gangguan jiwa. Dan sederhananya, kalau dimungkinkan ada karakter Riddler-nya Paul Dano, maka di sisi seberang sangat mungkin kalau ada kayak Paul Dano, kayak Riddler-nya Paul Dano, tapi dari sisi orang baiknya gitu, atau setidaknya yang merasa baik. Kebayang kan? Itu tuh soalnya cuma masalah keseimbangan. Gue mudah memahami cara dunia bekerja setelah gue paham bahwa life is all about balance. Either we make balance, we seek for balance, or life with balance says out itself gitu. Kayak, ini referensi yang agak usang, tapi karena ada Jill, maka ada Indonesia tanpa Jill, dan karena ada Indonesia tanpa Jill, ada Indonesia tanpa FPI, selalu ada kayak gitu-gitu. Pokoknya, gini ya, ini akan terdengar aneh dan oversimplifikasi, tapi kalau lu mau menghilangkan konservatisme yang ekstrim, maka hilangkan liberalisme yang ekstrim. Kalau lu nggak mau ngelihat ada orang-orang pakai baju cadar dan apa segala macam, hilangkan orang-orang pakai hot pants dan tank top. Sebaliknya orang-orang yang Islam banget ini, kalau dia berharap pengen hilang orang-orang pakai tank top dan hot pants dan mabuk-mabukan segala macam, hilangkan kehadirannya dia juga. Menurut gua, karena salah satunya adalah respons antara konservatisme dulu muncul sehingga orang jengah, lalu muncul sesuatu yang lebih liberal gitu, atau liberal muncul, kebebasan muncul karena mungkin kemajuan zaman dan teknologi informasi yang terbuka dan segala macam yang melahirkan konservatisme. Ini tuh keniscayaan. Pernahkah Indonesia ada di masa di mana nggak ada ekstrim ini? Ada. Zamannya Soeharto. Soeharto melarang keekstriman itu. Yang sayangnya dengan cara yang tidak natural gitu, dengan cara yang orang bisa bilang jahat gitu. Karena pada zaman Soeharto, ekstrim itu tidak dibiarkan ada, karena nanti jadi konflik sosial. Soeharto butuh kestabilan gitu. Menurut dia untuk membangun mesti pakai kestabilan, makanya diperkuat
Ada enforcement gitu, di-enforce dengan polisi dan tentara. Tapi pada zaman Soeharto, coba lu tanya ya, sedikit sekali perempuan jilbab. Sedikit sekali. Karena nggak ada insentifnya, tidak didukung untuk punya jilbab gitu. Paling ada cuman kayak kerudung gitu doang. Kayak Bu siapa? Tutut. Ya nggak sih? Tutut. Yang dulu anaknya Soeharto yang menteri siapa sih? Mbak Tutut. Ya Mbak Tutut kan. Tanya aja sama siapapun yang di era Orba udah jilbab. Tanya aja. Entah nyokap lu, entah kakak lu, tanya aja. Dan mereka akan bilang, saat itu untuk berjilbab lebih jadi sebuah pernyataan dari zaman sekarang. Karena jarang sekali ada yang berjilbab. Tanya aja. Pada zaman dulu, sedikit sekali ada orang yang punya nama Cina. Orang Indonesia keturunan Tionghoa yang punya nama Cina gitu. Yang ada pun, dan gue tahu lo akan ngomong ini, yang ada pun adalah orang-orang nama-nama kayak Lim Swee King, Lim Sulyong, dan segala macamnya. Dan lo akan bilang, tapi kan ada Lim Swee King, ada Lim Sulyong. Dan itulah juga yang jadi senjatanya Soeharto untuk menjelaskan mana ada Lim Swee King, Lim Sulyong. Karena pada kenyataannya sedikit sekali. Sedikit sekali. Kalau sekarang gue punya teman namanya Funyen, gue punya teman teman gue yang namanya Cina kok sekarang tiba-tiba hilang ya. Tapi teman-teman gue yang nama-namanya Cina banyak gitu di Indonesia karena sekarang udah bisa gitu, udah dimungkinkan. Perayaan Imlek dan Barongsai aja juga baru eranya Gus Dur kan. Jadi ekstrim itu dulu tidak ada, dan karena tidak adanya ekstrim sebelah sini, tidak ada kebutuhan untuk diseimbangkan dari sisi sebelah sini. Nah, kembali lagi ke Batman. Gue percaya kalau ada kayak Riddler-nya Paul Dano, maka harusnya di sisi seberang ada orang yang sebenarnya sama gangguan mentalnya, tapi dia perspektifnya beda. Nah, sebenarnya ngelihat si Robert Pattinson tuh udah sangat mengarah ke sana. Gua rasa di antara semua Batman yang pernah gua lihat, Robert Pattinson tuh yang paling kelihatan kayak orang punya gangguan mental. Paling kelihatan. Karena Christian Bale nggak kayak punya Batman tuh gangguan mental, beneran deh. Gangguan mental untuk orang, maksudnya tentu ini komik, tapi maksudnya bahkan di dunia komiknya pun harusnya si Batman ini orang yang punya gangguan mental. Udah pasti itu. Itulah kenapa, dan ini kelihatan di sejumlah film, si Riddler tuh merasa dekat dengan Batman. Dia merasa berteman. Batman-nya enggak. Itulah kenapa Joker ngerasa dia dekat sama Batman, padahal enggak. Jokernya Heath Ledger ya. Setidaknya Batman-nya nggak merasa seperti itu. Itulah kenapa di Lego Batman movie pun kelihatan bahwa Jokernya bilang, lu sama gue nih, ini kita saling butuh. Kita ini saling mengisi gitu. Batman-nya nggak mau terima. Kenapa? Karena Batman-nya punya konflik moral. Batman-nya ngerasa dia ada di posisi moral lebih tinggi. Padahal dia sebenarnya monster yang sama aja. Dan karena dia berpikirnya sama dengan si Riddler atau Joker atau siapapun itu, itulah kenapa harusnya si Batman yang ada di film The Batman punya kemampuan untuk menjadi detektif sebagaimana yang gue harapkan. Udah deket tuh ke arah sana. Yang menunjukkan bahwa dia punya gangguan mental udah kelihatan. Hanya saja itu tidak menjadi cara dia untuk berpikir. Harusnya mikirnya sama. Kalau dia kayak gitu, gue juga akan kayak gitu. Karena dia tuh gila sebenarnya. Bedanya adalah dia lebih pintar pura-pura enggak. Karena tidak seperti Riddler, atau mungkin seperti Riddler juga ya, Batman mesti pura-pura jadi orang. Masih harus pura-pura jadi Bruce Wayne soalnya. Riddlernya Paul Dano gue nggak tahu ya sehari-harinya apa. Tapi sangat disayangkan. Ternyata gue masih belum ketemu film Batman yang gue tunggu. Film Batman yang lebih detektif gitu. Padahal secara pace itu udah kayak gitu. Gue nggak mempermasalahkan pace-nya. Kalau pace-nya pelan tapi intens,
bagus, bagus. Beneran deh, nonton The Batman, beneran emang kayak nonton Zodiac, tapi lebih ringan. Agak kayak nonton Mindhunter, tapi lebih nggak ngeganggu pikiran. Lu bisa tidur habis nonton The Batman. Lu nggak bisa tidur habis nonton Mindhunter, berpikir-pikir apa gue psikopat ya. Eh, Salah satu kutipan di Mindhunter yang gue ingat adalah, psikopat itu bukan berarti nggak punya perasaan. Psikopat itu nggak ngerti perasaan orang justru. Jadi psikopat itu ketika ngelakuin sesuatu, dia nggak ngerti orang akan merasakan apa dari tindakannya dia. Dan dia nggak punya kemampuan untuk berempati sama perasaan orang. Karena kalau lu bisa berempati sama perasaan orang, lu nggak jadi psikopat. Karena lu akan mengatur tindakan lu. Karena lu tahu perasaannya dia, lu bisa ngeraba perasaannya dia. Psikopat nggak mempertimbangkan perasaan orang. Dia nggak ngerti perasaan orang. Sehingga tindak tanduknya itu, dasarnya itu. Nah, secara pace sudah mendukung, secara rasa tuh udah kayak gitu, tapi sayangnya masih ada, where is it? Where is it? Gitu. Batman nggak gitu. Dan mungkin lu bilang, ya itu kan soalnya orangnya gila. Enggak, justru karena orangnya gangguan mental, Batman tuh harusnya punya kemampuan untuk bisa mikir ke arah sana. Karena di komik juga seperti itu. Di Justice League tuh Batman tuh paling sering nyelamatin keadaan karena justru dia nggak berpikir kayak orang lainnya. Itu salah satu yang sebenarnya paling nyebelin dari Superman. Superman tuh naif. Kan disebut Boy Scout. Superman tuh naif sekali. Makanya Batman sama Superman tuh ya love and hate gitu. Itu juga kenapa Batman tuh walaupun berteman dan mungkin bersahabat dengan Superman, dia masih sebenarnya nyimpen kryptonite gitu. Karena dia tahu, gue akan butuh ini kapan-kapan. Superman bisa aja kebanyakan minum alkohol dan kemudian ngaco kelakuannya. Kalau gue nggak punya kryptonite, ada jahatnya gitu. Batman tuh ada jahatnya. Tapi sangat-sangat mengagumkan Paul Dano di film tersebut. Very chilling performance, crazy, unbelievable. Kalau lu nonton Mindhunter, lu tahu gimana kebanyakan psikopat ngomong. Dan Paul Dano tuh mirip banget. Gue inget Paul Dano di film Prisoners kalau nggak salah. Prisoner. Ini orang aktingnya emang mengagumkan sekali. Jadi dan dia seneng banget kan karakter-karakter kayak gitu. Dan di sini, aduh, keren banget sih. Waktu dia muncul pertama kali tuh di belakang si Mayer ya kalau nggak salah, itu ngagetin banget. Anjing, anjing keren banget sih, keren banget. Seperti banyak film Batman, upstaging si Batman ya. Dari tadi kedengeran nggak sih si itunya? Semoga nggak terlalu mengganggu ya. Dari The Batman juga yang pengen gue bahas. Kalau kita ngomongin sinema, ini salah satu yang paling indah, paling bagus. Paling bagus. Nolan kan bukan sesuatu yang mengagung-agungkan estetika gitu dalam konteks color grading, dalam konteks ngambil angle yang poetik gitu. Bahkan salah satu momen terfavorit gue dari semua film Batman itu ada di The Batman. Adegan Batman nonjokin orang lalu gelap tapi ada pijar dari senapan itu keren banget. Itu sangat mengingatkan sama adegan Darth Vader di yang mana ya gue lupa. Pokoknya trilogi yang terakhir yang lagi gelap terus ada tiba-tiba muncul lightsaber merahnya itu. Nah, itu dia. Mirip kayak gitu. Terus adegan yang cuma berapa detik tuh yang dia dan segala macamnya agak kayak gitu. Tapi permainan cahayanya, pilihannya Matt Reeves untuk bikin hitam dan merah sebagai warna yang
color palette yang dipakai itu menurut gue keren sekali. Soalnya jarang merah dipakai dalam color palette film Batman. Merah saja ya, jarang dipakai. Dan itu jadi sentuhan yang menarik gitu. Ada banyak sih momen-momen yang keren secara sinematik gitu dari film The Batman. Bisa jadi ini film Batman paling cantik. Paling poetic gitu dari sisi artistik gitu. Keren banget. Terus tapi yang juga mengecewakannya adalah gue tahu ini film ya, tapi kan film kan makin kesini tuh secara logika makin dipenuhi, logikanya makin dipenuhi. Tentu masih nggak mungkin ada Batman dan nggak mungkin ada teknologi ini itu yang terlalu ekstrim. Tapi karena orang makin pintar, orang makin susah untuk makan kalau setidaknya tidak memenuhi logika-logika dasar. Makanya film Christopher Nolan itu ketika ngurusin Batman tuh disukai sama orang karena orang bisa bilang bahwa oh ya agak mungkin bisa terjadi sih kayak gini kalau Batman-nya gitu. Sama kayak Gundala juga, Gundalanya ketika ya mungkin ketika setrum-setrumnya itu nggak mungkin, tapi ketika lo ngeliat bajunya dan latar belakangnya, lo akan berpikir ya kalaupun itu bisa terjadi nih Gundala kan kayak gini gitu. Nah, tapi dari sisi logika film The Batman, Robert Pattinson ini adalah Batman yang paling gampang ketahuan karena jalannya Bruce Wayne sama persis kayak jalannya Batman. Cara Bruce Wayne ngomong juga sama persis sama cara Batman ngomong. Persis, gak ada yang berbeda sama sekali. Sehingga kalau misalnya gue adalah Commissioner Gordon dan gue pernah ketemu sama Bruce Wayne, gue akan langsung bilang, lu tumben gak pakai maskara. Karena cara ngomongnya nggak berubah. Di Batfleck ya, si Ben Affleck, Christian Bale, itu kan suaranya dialter gitu, diganti gitu. Ini enggak gitu. Cara ngomongnya sama. Lo tau gak sih, ini adalah Batman yang paling creepy gitu. Atau mungkin paling slow. Batman ketika masuk jalan selalu sama jeng 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 jeng. Keberatan baju kayaknya jeng 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 jeng. Bruce Wayne ketika jalan juga sama jeng. Cuman nggak ada jeng 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 aja jeng 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 jeng. Terlalu gampang ketahuan. Tapi gue suka banyak treatmentnya sih. Gue suka Batmobile-nya, yang mana di sini digunakan pendekatan muscle car yang sangat Amerika gitu, kayak mobilnya Batman di film The Batman itu mungkin cocok kalau dipakai Dominic Toretto juga di film Fast and Furious karena kalau karakternya Paul Walker kan sukanya pakai mobil-mobil Jepang gitu sports car. Kalau si Vin Diesel kan sebenarnya pakai mobil muscle kan dan hitam Dove gitu lagi, jadi kayak kapan-kapan mungkin Bruce Wayne atau mungkin jangan-jangan Dominic Toretto itu mobilnya dia miliki karena dia menang balapan lawan Batman. Kan gitu kan kalau di Fast and Furious, kalau menang kunci mobil lu buat gue. Atau mungkin sebaliknya, Dominic Toretto ketinggalan. Mobilnya diambil sama si Bruce Wayne karena Bruce Wayne menang. Secara umum, ini masih belum jadi film Batman terfavorit gue. Sangat disayangkan. It's this close to becoming my favorite Batman movie. Film Batman favorit gue mau gue bahas. Ada lagi nggak ya mau gue bahas dari film The Batman? Pokoknya intinya adalah bukan film Batman yang gue harapkan karena Batman-nya masih nggak tolol tapi bukan detektif. Ini adalah Batman pertama yang gue bisa ngelihat orangnya rada-rada psikopat, rada-rada punya gangguan mental. Kelihatan kayak dia ada di seberangnya Joker, karena di film-film Joker penjahatnya ya, termasuk dalam hal ini Riddler, karena di film-film lain penjahatnya tuh selalu ngerasa Batman tuh sama kayak dia tapi di sisi seberang, tapi Batman-nya nggak pernah kelihatan sama gitu. Kayak Christian Bale nggak kelihatan kayak materialnya sama Joker gitu, padahal sebenarnya harusnya sama. Nah, si Robert Pattinson bahannya kelihatan sekali. Raut wajahnya, air mukanya itu kelihatan sekali sebenarnya dia tuh manusia yang sama Riddler, sama si Paul Dano ini.
kelihatan. Hanya saja tindak tanduknya tidak mencerminkan itu. Gitu. Jadi sayang sekali menurut gue. Nah, ini juga film Batman paling indah, paling cantik, paling cakep. Terus udah gitu, gue suka kostumnya, gue suka topengnya, kulit. Tapi gue selalu pro kuping rendah daripada kuping tinggi. Walaupun kayaknya salah satu Batman favorit gue Val Kilmer kupingnya tinggi sih, tapi lebih kepada gue suka Val Kilmernya. Untuk waktu yang sangat lama, Batman favorit gue tuh Batman Val Kilmer. Menurut gue keren aja. Waktu Bruce Pattinson di cast jadi Batman, gue tahu dia cocok karena gue menilai orang cocok atau nggak jadi Batman itu dari rahangnya. Makanya gue selalu bilang Julian Pasha, juru bicara presiden eranya SBY, sebenarnya bisa jadi Batman kalau dia mau. Coba lu Google deh, Julian Adrian Pasha kalau nggak salah namanya, juru bicara presiden eranya SBY. Dagunya tuh dagu Batman. Kalau gue kan dagunya mencong nih, nggak bisa jadi Batman. Dagunya tuh harus sempurna gitu. Kayak Ben Affleck pas tuh jadi Batman. Gitu. Itulah pembahasan gue soal The Batman. 3 jam sejujurnya nggak kerasa buat gue. Nggak kerasa. Karena intens filmnya. Jadi gue nikmat aja karena ada yang bilang, wah lama banget filmnya 3 jam. Di gue nggak gitu kerasa, karena gue menikmati. Nah, sekarang, karena gue barusan bilang film ini masih belum jadi film Batman favorit gue mau ngomongin, gue mau bikin list, dan gue pengen ngajak lu untuk ikutan. Nasi kotak tuh soal kayak yang dibagi-bagi gitu, kayak plastik-plastik gitu. Sekan bihun, nasi, sama tempe orek cuman 1, 2, 3, 4, 5. Cuman 5 gini doang deh. Sini, itu trompet kamu. Saya. Trompet punya siapa? Punya saya. Bisa main trompet nggak? Belum pernah saya tiup. Orang lu tidur mulu di kelas. Gua tidur kan karena gua hafal. Siapa penemu bunuh Amerika Serikat? Orang Michael Jackson. Nah, kan salah juga dia. Kemampuan logikanya buruk dan nggak mampu berbahasa dengan baik. Gue menyebutnya dengan netizen yang membentuk identitas saya. Saya sekarang targetnya jadi kepala daerah. Cita-cita utama saya menjadi Presiden Republik Indonesia karena Bang Panji. Gue anjing goblok nih orangnya. Jadi lu buka kolom komentar, lalu gue akan nyebut satu kategori, lu ketik kategorinya, lalu lu ketik jawaban lu. Ya, ini akan panjang, siap-siap. Gue punya penjelasan untuk semua. Kita mulai dari kategori Best Other Villain. Kenapa gue bilang Other Villain? Karena dalam film-film Batman ada penjahat Batman yang cuma muncul 1 kali. Kayak kalau Penguin muncul 2 kali, Catwoman muncul beberapa kali, 3 atau 4 kali. Film ya. Terus udah gitu, Joker muncul beberapa kali, Two-Face muncul 2 kali setidaknya. Jadi ada yang ngulang, tapi ada karakter-karakter yang cuma muncul 1 kali di film. Nah, ketik Best Other Villain, siapa jawabannya? Karena ada Mr. Freeze, Arnold Schwarzenegger, ada Two-Face. Oh, Two-Face muncul 2 kali. Poison Ivy muncul sekali. Ra's al Ghul sama Talia al Ghul muncul sekali, seingat gue. Scarecrow muncul sekali. Dan ada Bane juga muncul sekali. Nah, siapa? Best Other Villain. Gue tuh sempat menimbang-nimbang antara Scarecrow sama Bane. Karena Scarecrow-nya keren banget. Scarecrow-nya Nolan keren banget. Tapi gue pribadi milihnya Bane. Waktu Bane muncul, kita kan kenal Bane sebagai orang yang bikin Batman lumpuh. Sampai ada masanya, gue gak tau lu ngikutin Batman bener-bener atau enggak ya. Batman tuh sebenarnya udah lumpuh sehingga dia pakai exoskeleton. Kayaknya ini juga digambarkan di film Batman yang triloginya Nolan deh. Tapi di kayak Batman-nya Alex Ross, Kingdom Come kayaknya, atau apa ya, gue lupa ya. Batman-nya tuh udah pakai robot. Jadi Batman-nya dari Batcave aja, karena dia udah lumpuh, dia pakai kayak exoskeleton, kadang-kadang pakai kursi roda. Terus Gotham tuh dilindungin sama robot Batman. Terus ntar ada di seri Batman lain pakai exoskeleton. Tapi lu bisa ngebayangin gitu bahwa Bane ini adalah satu-satunya penjahat yang ngasih cacat permanen gitu. Ini tuh
penjahat yang ekstrim. Lalu cara Bane digambarkan di filmnya Nolan itu mengagumkan sekali. Udah mah diperankan sama Tom Hardy dengan sangat keren, tapi fisiknya gitu loh. Cara ngomongnya itu juga menakutkan. Lo kalau misalkan punya kayak guru gitu ya, atau kepala sekolah gitu, terus cara ngomongnya kayak Ben, lo kayak merinding mulu deh. Terus nobody cares before I wear the mask atau apa gitulah. Pokoknya cara ngomongnya, kalimat-kalimatnya, cara kepercayaannya itu mengagumkan sekali. Gerakan-gerakan kecil kayak naruh tangan di pundak gitu. Keren banget. Itu best other villain gue, Bane. Tulis di punya lu siapa. Selanjutnya, best penguin. Pilihannya ada 2. Ada penguin di film The Batman sama penguin di film Batman Returns kayaknya. Batman 2. Film Batman Returns. Lupa gue udah lama, tahun 90-an. Nah, best penguin, isi punya lu, punya gue Danny DeVito. Karena iconic di mata gue, tapi ini kan tentu subjektif ya, pilihan gue sendiri, lu pasti punya pilihan. Waktu gue ngelihat Danny DeVito jadi jadi penguin di film Batman Returns, make up-nya, hidungnya panjang, terus dipucetin, terus emang badannya, gue juga anjing pas banget Danny DeVito karena orangnya kan pendek kecil gitu kan. Gothic banget gitu. Si giginya, rambutnya, keren banget. Dan menarik bagaimana penguin itu dan penguin The Batman movie juga punya pendekatan yang sama gitu. Heavy on prosthetics, walaupun prostheticsnya si Colin Farrell prostetik yang membuat dia kelihatan realistis gitu, tapi berubah gitu. Jadi dua-duanya aktornya sama-sama pakai prostetik, tapi prostetiknya yang satu membuat dia kayak manusia, yang satu membuat dia kayak penguin gitu. Keren. Selanjutnya best Catwoman. Tulis best Catwoman _2. Siapa punya lo? Ada beberapa kan, ada Anne Hathaway, ada Zoe Kravitz. Favorit gue adalah Michelle Pfeiffer. Gue nggak mau nyebut Halle Berry ya. Itu jualan lingerie doang itu kayaknya. Gak jelas. Michelle Pfeiffer paling keren. Paling keren. Lihat kostumnya, kostum kulit gitu ya. Tapi terus jahitannya itu loh, jahitan kasar. Terus udah gitu ada satu adegan yang selamanya menempel di kepala gue. Sama dalam konteks Batman, sama seperti ngelihat baju Batman ada pentilnya tuh juga. Gue keganggu sekali. Adegan ketika si Catwoman-nya Michelle Pfeiffer ngejilat Michael Keaton. Cari deh, itu gila banget. Gila. Dan Michelle Pfeiffer lagi di puncak-puncak karirnya banget. Atau mungkin saat itu jadi makin meledak. Tapi Michelle Pfeiffer badannya juga lean kayak si Anne Hathaway. Walaupun Zoe Kravitz menurut gue lebih cat-like karena bukan cuma lean, dia petit gitu, kecil gitu, kayak kucing gitu. Cuman sayangnya Zoe Kravitz kadang dia kelihatan jago berantem, tapi kadang-kadang dia terlalu gampang kalah gitu sama si Batman-nya. Kurang jagoan gitu kalau menurut gue. Lebih jagoan yang Anne Hathaway. Tapi favorit gue Michelle Pfeiffer. Itu gila banget sih, mesti lihat. Oke, lanjut. Best Two-Face _2. Ada Two-Face-nya versinya Nolan sama versi Batman Returns. Lagi apa ya? Ini yang barengan sama Riddler nih. Gue lupa Batman apa.
Tapi favorit itu siapa? Karena kalau favorit gue Tommy Lee Jones. Soalnya sebenarnya Harvey Dent-nya Nolan tuh oke sih. Tapi gue subjectively speaking seneng sama bagaimana Two-Face digambarkan di filmnya, kayaknya bukan Tim Burton deh itu, gue lupa siapa yang suka ngomong sama diri sendiri, lucu aja gitu, agak sedikit comical, terus secara kostum keren sih, keren banget menurut gue, masih keren. Riddler-nya film tersebut yang gue nggak terlalu suka, walaupun Jim Carrey ya bisa diakui dia mungkin cocok gitu ya, tapi mannerism-nya terlalu Jim Carrey ketimbang Riddler gitu. Oke, lanjut. Riddler sekarang. Udah jelas ya kayaknya ya. Udah ketahuan dari jawaban gue. Riddler favorit gue, Riddler Paul Dano. Aduh itu. Kalau ngomongin best villain, definitely one of those on the top. At least top 3. Dengan mengingat ada 2 Joker ya. At least top 3. Crazy. Gila Paul Dano itu. Keren banget. Oke. Best Commissioner Gordon. Ada siapa namanya? Jeffrey Wright ya? Yang di The Batman. Ada Michael Caine di yang Nolan. Tapi favorit gua, dan mungkin lo kaget, adalah Jeremy Irons. Itu dia adalah Alfred di Batman-nya, bukan Batman, ya Batman-nya Snyder lah intinya. Universe-nya Snyder, Justice League. Karena gue sebenarnya dari baca komik aja, gue nggak suka Alfred digambarkan kayak butler tok gitu, kayak orang bermuka ceper, kurus, terus kumisan begini gitu. Nggak gitu suka penggambarannya, terlalu malas untuk menggambarkan orang Inggris gitu. Dan Michael Caine sebagai Alfred masih agak butler-ish gitu. Jeremy Irons tuh kayak pensiunan tentara gitu, kayak pensiunan MI6, atau mungkin kayaknya digambarkannya sebagai pensiunan MI6 ya. Yang mana jadi masuk akal kalau misalkan dia jadi orang tua untuk Bruce Wayne, sehingga Bruce Wayne-nya kondisi mentalnya nggak dibenerin. Karena umumnya tentara juga mentally scarred for life gitu. Dia juga terlalu sibuk sama kondisi mental dia untuk kemudian bisa ngebantu apa yang mesti dilakuin sama orang lain dengan gangguan mental gitu. Nggak tahu ya, buat gue lebih masuk akal aja. Dan lebih masuk akal juga dari sisi orang yang suportif terhadap aktivitas Batman gitu. Kalau Butler mah, apa yang dia tahu gitu. Kalau dia dulunya pensiunan tentara, bisa suportif terhadap kebutuhannya si Batman gitu. Jadi favorit gue adalah Alfred ya. Adalah Jeremy Irons. Sekarang kita ke Best Bat Gadget. Ada banyak nih. Batarang. Bukan kendaraan ya, Best Gadget. Ada utility belt. Ada alat untuk dengerin. Ada banyak sih, ada banyak. Tapi favorit gue adalah tapi ini alasannya mungkin ya bedain lain favorit gue. List gue sendiri. Favorit gue tuh grappling hook. Ini mungkin akan terkesan biasa aja. Tapi lu mesti sadar, gue nonton dari zaman Batman Adam West. Tahu Batman Adam West yang benar-benar bajunya abu-abu, baju ketat. Adegan paling ikonik di film Batman-nya Adam West adalah dia jalan di gedung pakai grappling hook. Terus ada orang keluar dari jendela, "Hey Batman." Itu tuh grappling hook-nya Batman tuh udah ada. Dan ini juga salah satu alasan kenapa grappling hook adalah senjata Batman paling keren. Semua film Batman ada grappling hook-nya. Cek aja, semuanya ada. Karena emang grappling hook itu paling kepake. Entah itu untuk menghajar orang yang ada di depan, atau untuk kabur, atau untuk manjat, atau untuk kabur. Grappling hook-nya Batman tuh kepake terus di semua. Dari film Adam West sampai film The Batman, grappling hook-nya kepake. Keren banget emang itu senjata. Coba punya lu sendiri terus ya. Sekarang kita masuk, this is gonna be hard, Best Batmobile. Gue lama sekali berusaha untuk memutuskan antara 2
Batmobile. Tapi akhirnya gue memutuskan The Tumbler. The Tumbler tuh, kalau nggak salah namanya The Tumbler. Itu versinya Nolan. Karena keren banget sih dan masuk akal gitu. Film eh, apa namanya Batman yang sebelumnya, Batman Forever paling busuk. Batman Forever tuh ini kan, em, oh iya bener, Batman, Batman Returns, Batman and Robin, Batman Forever. Kalau gue nggak salah, bener nggak sih? Gue malas nge-google. Tolong dikoreksi ya. Oh Robin, harusnya gue masukin Best Robin. Tulis Best Robin. Iya, film-filmnya Tim Burton tuh mobilnya ikonik sih, mobilnya keren banget. Tapi dan gue pernah ngeliat satu di depan mata kepala gue sendiri, maksudnya ininya ya, bukan replikanya ya, satu banding satunya di Warner Brothers Studios yang ada di Gold Coast. Yang di Amerika ada nggak ya? Gue lupa. Mungkin ada. Kayaknya ada. Tapi Tumbler itu keren banget. Kayak tank, kayak mobil tapi kayak tank, tapi cepet. Keren banget sih. Itu keren banget itu. The Tumbler. Dan lawannya yang sempat deket itu adalah Batmobile-nya Lego Batman Movie. Karena dia Lego, dia bisa berubah jadi pesawat, bisa berubah jadi yang bisa manjat gitu. Jadi itu keren banget secara desain, itu keren banget. Mungkin di urutan ketiga gue suka yang muscle car-nya The Batman, itu juga keren. Kita geser. Best Batsuit .2, lu isi punya siapa? Batman ada banyak. Hampir setiap kali ada film Batman selalu ada improvement, termasuk di eranya Nolan juga ada improvement, ada perbedaannya. Batman-nya siapa yang lu paling suka bajunya? Karena kalau gue Batman-nya Nolan, Batsuit-nya Nolan paling keren. Waktu lihat pertama kali dibuka, oh ini untuk apa? Oh ini untuk apa ya? Gue lupa deh. Waktu itu untuk terjun bebas atau apa? Gue lupa. Tapi segitu di pilok hitam, dicat hitam itu di spray, sampai jadi hitam banget. Wah keren banget. Jadi masuk akal gitu. Yang juga keren dan masuk akal tuh adalah Batsuit-nya Pattinson sebenarnya yang berat. Apa namanya, anti peluru dia melentingin peluru tapi konsekuensinya berat, makanya jalannya tuh selalu ing 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 ing. Susah banget tuh berantem pakai baju itu, kayak zaman kerajaan Inggris zaman dulu gitu, kayak knight, apa namanya, kayak knight gitu, baju jubah satrianya itu berat gitu, rasanya itu sama kayak gitu. Mungkin secara peran juga kayak gitu. Ini menarik nih, best Batcave favorit lu dari mana? Punyanya Batfleck keren, punyanya Nolan keren, tapi favorit gue adalah Lego Batman Movie. Batcave-nya Lego Batman Movie itu favorit gue. Oh harusnya ada Gotham favorit siapa ya? Gue juga nggak tahu nih. Ya, yang gue suka dari Lego Batman Movie adalah apa yang tersedia di dalamnya. Kalau lo ingat waktu Batman pulang, hey Pewter, dia ngomong sama komputer, nih ambil nih, masukin ke koleksi bom diffused gue. Terus dia ada kayak sebenarnya kayak trophy room gitu ya, kayak trophy bom-bom yang berhasil dia jinakan. Habis itu dia jalan lagi, terus begitu dia ngeliatin koleksi mobilnya. Itu semua mobil dari film Batman tuh ada di situ tapi versi Lego. Itu aja keren kelihatannya. Terus ada dia punya kolam renang yang isinya koleksi perahu-perahu atau speedboatnya dia. Terus ada lagi fitur apa ya? Kok gue lupa sih. Tapi yang paling membuat ya selain landscape itu yang keren menurut gue, dia ada kayak conveyor belt gitu, di mana ada kayak seragam sama ada rope-nya. Ada dapur sendiri dengan microwave. Ada ruang untuk nonton film. Tapi yang paling membuat gue suka sekali dengan Batcave-nya Lego Batman Movie adalah karena dia menggunakan Batcave untuk memperkuat identitas Batman. Ngasih lihat kalau Batman kesepian,
ngasih lihat kalau Batman tuh obsesif, ngasih lihat kalau Batman insecure, dan yang paling keren, ngasih lihat bahwa Batman tuh orang kayak kita. Karena Batman itu memang ceritanya ya, maksudnya diceritakan dia adalah manusia yang tinggalnya di dalam gua. Tapi kan aktivitas orang lagi di rumah itu kan aktivitas kayak kita semuanya gitu. Kayak nonton sendirian terus gitu mau nyari ini di HDMI 1 atau HDMI 2 ya? Gue lupa deh, HDMI 2 kayaknya. Oh enggak deh, nggak nyambung. Di mana sih HDMI 1? Terus waktu dia manasin makanan di microwave, kita semua yang punya microwave di rumah sering masukin makanan ke microwave terus nunggu aja gitu. Kalau lagi ada handphone sih bisa main handphone, tapi kalau enggak kan diem gitu. Makanya di film itu kan dia atau gitu. Lucu banget. Gue suka banget sama Batcave di Lego Batman Movie. Kita geser. Best Robin. Agak tricky karena gua rasa siapa namanya? Yang di filmnya Nolan ya, di film Nolan yang ketiga. Kan Nolan tuh ada apa ya? Batman Begins, Dark Knight, sama satu lagi apa? Gue lupa yang terakhir apa sih namanya. Nah terus di terakhir tuh ada si ini, gue lupa namanya. Ya lu tau lah dia ya. Kayaknya prediksi gue tuh dia bukan Robin, kayaknya tuh dia Nightwing. Prediksi gue. Jadi ya sidekick lah ya, best sidekick. Yang pasti gue nggak suka Chris O'Donnell ya. Chris O'Donnell yang jadi Robin di film itu gue nggak suka. Berarti pilihannya ya siapa sih namanya? Jadi terpaksa ngecek deh tuh. Batman Nolan Trilogy. Batman Begins, The Dark Knight Rises. Oke, The Dark Knight Rises 2012. Joseph Gordon-Levitt, ya. Dia jadi John Blake. Joseph Gordon-Levitt. Jadi John Blake itu soalnya Robin kan pada akhirnya jadi Batman. Banyak Robin lagi jadi Batman. Ada Robin yang jadi Nightwing dulu, habis jadi Nightwing terus jadi Batman. Batman tuh anaknya ada Robin tuh ada Robin anaknya Batman yang sangat disayangkan. Kenapa coba? Harusnya Batman gay aja udah bener. Ngomong-ngomong ada interview soalnya. Nah iya bener, ada Dick Grayson, ada Batman, ada Robin Dick Grayson. Kayaknya yang si Chris O'Donnell tuh adalah Dick Grayson. Coba gue cek. Nih gue cek dari situs batmanfandom.com. Diceritakan di komiknya namanya Robin John Blake ya. Oh jadi Robin ya, John Blake itu nama lengkapnya Robin John Blake. Detektif untuk Gotham City, terus jadi temennya Batman, terus akhirnya jadi Batman. Iya. Ya gitulah pokoknya. Ya gue suka yang versi Joseph Gordon-Levitt kalau gitu. Oke, kita geser ke ini udah mulai makin ke atas. Best Bruce Wayne. Nah, gue mesti jelasin dulu. Kita harus sepakat dulu bahwa identitas sesungguhnya itu Batman. Bruce Wayne itu adalah samarannya. Jadi kita lagi milih samaran terfavorit gitu. Samaran Batman terfavorit. Ketika jadi Bruce Wayne, siapa yang paling lu favoritin? Tentu ada tadi gue sempat bilang, gue tuh suka banget Bruce Wayne yang Val Kilmer. Suka banget, menurut gue keren. Karena dia Michael Keaton tuh keriting ya. Jadi menurut gue aneh sekali ngelihat Bruce Wayne keriting. Coba cek Bruce Wayne keriting. Plus waktu awalnya Michael Keaton tuh nggak dianggap pas karena dia komedian. Michael Keaton kan stand up comedian sebenarnya.
Kalau Val Kilmer kan selalu ada dianya aja kayak misterius gitu. Jadi gue pas dia jadi Bruce Wayne tuh kayak cocok gitu. Vibe-nya tuh vibe Elon Musk gitu. Kalau Elon Musk langsing kayak Val Kilmer ketika jadi Bruce Wayne. Terus tentu ada uh, ada Christian Bale, ada Pattinson, ada Ben Affleck. Favorit gue, Bruce Wayne favorit gue, tipis antara dua nama, Robert Pattinson sama Ben Affleck. Mungkin lu kaget. Karena Robert Pattinson sih memang harus gue akuin lebih cocok jadi Batman-nya. Kita mesti ingat lagi, Bruce Wayne ini samaran. Dan sebagai samaran, Bruce Wayne samarannya Robert Pattinson ini tidak terlalu efektif. Tapi gue suka karena it makes sense if he is mentally ill, it makes sense bentuknya kayak gitu sehari-hari, walaupun sebagai penyamaran yang buruk. Nah, gue suka banget sama favorit gue adalah Ben Affleck. Gue suka banget karena harus diingat Ben Affleck tuh lagi jadi Bruce Wayne, lagi jadi Batman / Bruce Wayne di era akhir. Yang mana gue juga, karena digambarkan tua, yang mana gue bingung kenapa dia nggak pakai exoskeleton yang mungkin artistic artistic license dari Zack Snyder. Tapi menurut gue kalau misalkan Bruce Wayne udah tua dan dia kayak gitu, keren banget. Semuanya keren, dari suitnya, dari pembawaannya, dari mobilnya, dari cara dia ngomong. Gue suka samaran versinya Ben Affleck. Kita geser lagi. Best Batman movie moment. Ya, momen di film Batman favorit lu. Gue tadi udah bilang, best Batman movie moment gue adalah adegan ketika Batman berantem, gelap-gelapan, tapi ada flare dari senapan. That is the most beautiful Batman moment. Karena gue langsung mengingat-ingat semua film Batman. Terutama yang Nolan. Terus gue lagi mikir, ada nggak ya momen di film yang mengagumkan. Banyak momen film Batman-nya Nolan yang mengagumkan tuh ada dari sisi villain-nya. Ketika Bane pidato di lapangan football, American football, ketika Joker keluar dari rumah sakit, itu keren banget. Tapi spesifik ke Batman-nya, favorit gue tuh itu. Keren banget tau. Keren banget itu. Pengen gue ulang-ulang. Nonton di bioskop tuh pengen gue pause terus gue tarik ke belakang gitu. Saya nggak bisa. Kita geser ke, nah ini mulai. Best Joker. .2. Isi. Gue pertama kali ngeliat Joker yang keren. Film ya, nggak termasuk series nih. Nggak termasuk animasi series. Nggak termasuk game. Jack Nicholson itu keren gila jadi Joker. Karena kita tahu dia bisa acting gila dari Something Flew Over the Cuckoo's Nest, Shining. Kita tahu dia bisa. Terus ketika jadi Batman juga keren banget kostumnya. Klasik Tim Burton lah, keren banget dari sisi artistik. Terus mulutnya keren banget. Tapi susah juga untuk tidak mengagumi Batman-nya Heath Ledger. Batman-nya Heath Ledger itu dengan senyum yang ternyata berupa scar, dengan cerita kenapa ini terjadi yang ganti-ganti, dengan suara ketawa. Very iconic. Tapi kita juga tidak mungkin lupa Joker versinya Joaquin Phoenix. Yang mana singkat aja ya, gue mau cerita sedikit. Salah satu kekecewaan gue nonton The Batman adalah ketika di akhir, lo udah tahu dia akan spoiler kan ya, di akhir ketika si Riddler dimasukin penjara, kayaknya Arkham Asylum ya, dimasukin penjara, di samping dia ngomong sama seseorang yang ada di penjara. Seseorangnya itu dari ketawanya dan dari cara ngomongnya mengindikasi kayaknya itu adalah Joker. Sayangnya, gue nggak tahu dia Joker atau bukan, tapi yang pasti dia bukan Joaquin Phoenix, dan sangat sayang. Karena kalau Riddler-nya gilanya kayak Paul Dano, maka akan sangat keren kalau Joker-nya gilanya kayak Joaquin Phoenix.
Itu kalau Jokernya Joaquin Phoenix dan Riddlernya itu gabung, aduh itu film sakit jiwa, itu keren banget itu. Figuratively sakit jiwa. Walaupun literally mereka juga sakit jiwa. Tapi itu akan keren banget and it makes perfect sense. It makes perfect sense. Si Jokernya Joaquin Phoenix tuh, gue nggak mau bilang relatable ya, tapi kita ngerti kenapa dia akhirnya jadi Joker gitu. Gue ini sih keluar nonton film Joker itu terganggu pikiran gue, keganggu banget. Gue nonton filmnya Tompi sama film Joker di hari yang sama. Salah, harusnya gue nonton Joker dulu baru filmnya Tompi untuk netralisir. Gue nonton filmnya Tompi dulu. Judulnya apa? Gue lupa. Baru si Joker, keganggu banget gue. Nah itu salah satu kekecewaan gue. Karena film Batman selalu mengindikasi kemungkinan bisa jadi sequel. Belum tentu akan jadi, bukan sequel, maksudnya ada kelanjutannya. Kayak akhirnya The Dark Knight Rises pun kayak mau ada lanjutannya. Makanya ada interview sama Joseph Gordon-Levitt bahwa emang lu tuh harusnya dijadiin Batman lanjutan atau jadi apa sih, lu jadi Nightwing atau jadi Robin atau apa sih gitu. Ada di interview ditanya dia. Dan dia jawab juga di situ. Tapi pada akhirnya nggak kejadian. Tapi bagaimanapun selalu ditutup seakan-akan ada lanjutannya karena mereka harus planting itu aja dulu supaya kalau kejadian ada setupnya untuk kemudian punchline-nya di film sequel selanjutnya. Jadi gue kecewa sekali ketika gue dengar ini mah bukan Joaquin Phoenix nih. Ketawanya beda. Fisiknya juga kelihatan beda. Jadi gue kecewa sekali. Seandainya Riddler-nya Paul Dano dan Joker-nya itu adalah Joaquin Phoenix, no other way Pattinson harus jadi detektif. Harus makin kayak Mindhunter, harus makin kayak Zodiac. That would be crazy. Cuman ya kan artistic license-nya sutradara, jadi mau ngomong apa. Oke, kita jawab. Heath Ledger, gue nih lagi Heath Ledger sama Joaquin Phoenix. Soalnya kayak lanjutan gitu, kayak Joaquin Phoenix dulu, kemudian ketika dia udah matang jadi Joker, jadinya Heath Ledger. Tapi gue pilih Heath Ledger. Karena dia sudah meninggal. Enggak. Karena dia lebih Joker yang udah jadi. Joker yang gue kenal, Joker yang gangguan jiwa, yang jahat, yang beneran Joker. Kalau Joker yang kita lihat dari Joaquin Phoenix, walaupun keren dan menakutkan, tapi itu Joker, itu kan proses menuju Joker, jadi Joker baru jadi gitu. I don't really like my decision, but I'm going to stick to it. Heath Ledger. Mari kita masuk ke Best Batman Lines. Film Batman penuh dengan kutipan-kutipan. Salah satu yang gue suka adalah di Justice League. Flash-nya nanya, sorry gue lupa, apa superpower lo lagi? Terus udah gitu Batman-nya bilang, Bruce Wayne bilang, I'm rich. Keren itu. Keren itu. Terus ini Batman-nya Batman-nya Clooney kayaknya. Tapi itu sebenarnya lebih ke corny. And you are? Itu. Gue gak suka banget Batman George Clooney. Gue gak suka banget Batman Forever. Oh sorry, ketukar gue. Batman, udahlah cari aja lah. Batman Original Trilogy. Ya. Yeah. Kalau gue nggak salah, jadinya tuh Batman Forever, Batman Returns, Batman Forever, baru Batman Robin. Yang gue nggak suka Batman Robin. Batman in Film, ini dia. Oke, Batman. Loh, oh salah. Batman Returns, Batman Forever, Batman Robin, betul? Ya, betul. Berarti yang gue nggak suka tuh Batman and Robin.
Batman Forever ini yang Val Kilmer. Ya, Joel Schumacher. Produsernya Tim Burton. eh, Tim Burton tuh sutradara Batman sama Batman Returns, bener nggak? Ya, aduh, ikonik banget Batman yang pertama, sampai ada gamenya di Sega. Ya betul, betul. 89, Batman pertama tuh 89. Waktu itu kaosnya ada di mana-mana. Logo Batman yang zaman itu ikonik banget. Batman Returns, oke, balik lagi ke list. Batman lines, ada banyak banget lines dalam film Batman. Termasuk di The Batman juga ada banyak lines-nya. Banyak lines yang keren. Salah satu yang nempel tapi rada corny adalah "You have a lot of cats." Everything with strays. Tapi lines favorit gue adalah lines dari Lego Batman Movie. Itu isinya banyak kutipan lucu dan keren. Salah satu kutipan favorit gue sepanjang masa dari semua film Batman adalah ketika si Robin bilang, "Wow, lu tuh tinggal di basementnya Bruce Wayne ya?" Terus Batman-nya bilang, "No, Bruce Wayne lives in Batman's attic." Itu lucu tapi benar pada saat yang bersamaan. Jadi, enggak. Lu tinggal di basementnya Bruce Wayne. Enggak. Bruce Wayne tinggal di loteng gua. Dan itu lucu kan, tapi itu juga benar karena kan identitas sebenarnya adalah Batman. Identitas orisinalnya tuh Batman. Bruce Wayne itu samaran. Jadi rumah sesungguhnya di situ adalah Batcave. Loteng itu adalah rumah samarannya si Bruce Wayne justru. Lucu banget. Makanya ketika di Lego Batman Movie, ketika nyampe Batcave, Batman tuh nggak buka topeng karena emang itu dia, itu bukannya dia. Mukanya dia tuh ya topeng itu. Justru topengnya adalah ketika dia buka. Makanya salah satu kutipan juga favorit gua ada di filmnya Nolan, di Dark Knight Rises, si Selina Kyle, Catwoman nanya sama Batman. Di keren banget ini. Di kostum party, Bruce Wayne nggak pakai topeng apa-apa karena dia lagi nyamar. Makanya si Selina Kyle nanya, "Who are you pretending to be?" Dia jawab, si Batman jawab, "Bruce Wayne, playboy billionaire." Keren banget. Tapi favorit gue adalah, "No." "You live in Bruce Wayne's basement." "No, Bruce Wayne lives in Batman's attic." Lucu banget. Terus lagi ada satu kutipan, gue lupa gimana persisnya, tapi si Robin mau pakai seatbelt gitu. "First lesson, life never gives you seatbelt." Lucu tapi juga benar. Keren. Oke, sekarang masuk ke Best Batman, baru kita ke Best Batman Movie. Best Batman. Silakan tulis versi lu. Nanti gue pengen baca soalnya semua jawaban itu gue pengen baca. Sejam gokil. Best Batman, identitas utama ya. Gue terbagi antara Val Kilmer, ini karena gue dari bocah sukanya dia. Terus Christian Bale sama Pattinson. Tapi gue jatuhnya ke this is going to be kontroversi nih. Favorit gue Robert Pattinson. Favorit gue Pattinson karena Pattinson paling kelihatan kayak orang terganggu secara jiwa. Lu mesti Google artikel dari Universitas Fakultas Kesehatan Mental dan dari psikolog soal Batman itu punya gangguan jiwa, itu banyak itu. Makanya gue bahas di ternyata ini sebabnya. Gue bilang Batman tuh kalau ke psikolog nggak jadi Batman dia. Bruce Wayne nggak akan ada Batman kalau Bruce Wayne ke psikolog gitu. Gue lagi ngomongin soal gangguan mental, maksudnya bukan gangguan mental ya, kondisi kesehatan mental gue. Kenapa gue ke psikolog? Gue bahas di situ. Tapi kalau lu ngelihat Pattinson, lu percaya bahwa, nah ini baru orang trauma nih. Kayak gini nih. Scarred for life. Never being able to smile. Kayak orang yang cedera tapi nggak dibenerin cederanya. Kayak lu kalau main basket terus cedera ankle, lu diemin, nanti lu akan bisa main basket lagi. Tapi itu menghantui itu. Nggak pernah kembali sama tuh ankle tuh. Dan itu mengganggu tindak tanduk lu ketika lu main basket. Lu nggak seperti biasa ya, cedera dengkul juga, hamstring, punggung.
gitu-gitulah. Tapi kalau gue ngeliat Robert Pattinson, I would believe that he's Batman. Gue percaya kalau misalnya orang tuanya pernah dibunuh di depan dia, terus dia jadi kayak gitu, gue percaya. Jadi terganggu gitu. Percaya gue. Dialog-dialognya dia dengan Alfred itu akan membuat gue percaya bahwa dia Batman. Sorry, gue agak terganggu. Gue udah jawab Best Commissioner Gordon belum? Belum kayaknya ya. Gue jawab belum kayaknya nih. Gue jawab dulu ya. Kelompat kayaknya. Pokoknya intinya adalah Best Batman gue adalah Pattinson. Fight me. Terserah lah. Ini maunya gue. Best Commissioner Gordon, kan ada Jeffrey Wright. Ada... siapa tuh? Di University Snyder yang jadi J.J. Jameson. Ya dia itu kan dia jadi Commissioner Gordon juga. Terus tapi favorit gue Gary Oldman. Gary Oldman tuh tampak seperti Gary Oldman tuh aktor yang keren gila by the way. Tapi Gary Oldman menjadi Alfred Commissioner Gordon tampak seperti waktu zaman masih polisi. Waktu zaman masih muda yang dia menenangkan Bruce Wayne. Kemudian progressionnya menuju dia jadi Komisaris Gordon membuat gue percaya ini adalah polisi tua yang udah capek sama semua yang dia lihat, tapi dia tetap bertahan jadi satu-satunya yang aneh di antara temen-temennya. Keren Gary Oldman. Makanya dia favorit gue. Lu siapa? Nah, kita geser ke the best Batman movie. Tadi gue nge-google ada berapa ya? Batman ada Batman 89, Batman Returns 92, ada Batman Forever 95, Batman and Robin 97. By the way, Batman di film Catwoman-nya Halle Berry siapa ya? Ada nggak? Diceritain nggak? Nggak tahu ya. Ada Batman Begins, ada Dark Knight Rises, ada Batman vs Superman, ini udah Batfleck. Di Suicide Squad juga Batfleck. Di Lego Batman Movie, gue mesti ngasih tribute ya. Kita mesti ngasih tribute sama Will Arnett. Dia keren banget jadi Batman. Suaranya dia dan cara dia menghidupkan naskahnya ya lewat voice over dia keren banget sih. Harusnya gue masukin list tuh Will Arnett sebagai salah satu Batman favorit gue. Hah? Atau harusnya Batman favorit gue Will Arnett ya? Tapi animasi sih soalnya, jadi gimana ya? Tapi film, ya gue mau langsung balik lagi ke poin argumen gue untuk soal Batman favorit. Ada Justice League, ada The Batman. Wow, film favorit gue bahkan nggak masuk sini. Oh ada deh, 2017. Film Batman favorit gue, Lego Batman Movie. Nothing even comes close. Lego Batman Movie keren gila. Gue nonton nggak terhitung. Walaupun I'm pacing myself, gue nggak pengen jadi kayak film Bad Boys dan Independence Day yang gue tonton udah 30-an kali sehingga ketika nonton rasanya udah nggak sama. Gue pengen nonton Lego Batman Movie secara berkala dan setiap kali gue tonton masih ketawa dan masih seneng. Gue seneng banget. Jokernya juga keren, seneng banget. Film favorit Spider-Man favorit gue juga animasi. Tapi film Batman favorit gue adalah Lego Batman Movie. Itulah list best Batman dari gue. Gue sangat ingin baca jawaban lu seperti apa. Dan kalau misalnya lu punya apa yang mau lu bahas dari film The Batman, silakan taruh di kolom komentar juga. Ini udah kepanjangan. Terima kasih banyak. Gue juga lapar waktunya gue makan. Dan kita ketemu di konten gue berikutnya. Thank you. Bye-bye. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join.